ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak yang ke-23. Nah jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnaroknya ke episode 6, yang dimana Suho sudah berhasil mengalahkan Fang Rakan dan perginya Suho ke Sanctuary, yang dimana adalah tempat keberadaan Beast Monarch berada. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dulu lah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga kalian mendapatkan janda ya. Cerita berlanjut saat Suho akan kembali memasuki dungeon dengan tujuan ingin memeriksa apakah ada orang selamat yang masih di dalam dungeon. Di dalam dungeon terlihatlah dengan monster beast serigala yang sedang dibantai oleh Suho dengan menggunakan skill kekuatannya yang bernama Shadow Soldier. Maka dari itu, datanglah notif sistem yang memberitahukan bahwa dirinya berhasil mengalahkannya. Lalu saat dirinya berkata, masih ada banyak Magic Beast Wolf Type di dalam sambil mengayunkan lengan tangan, Bru pun membuka pembicaraan. Namun dengan memberitahukan bahwa mayat monster Magic Beast memiliki exp, maka dari itu ia pun langsung menyuruh Suho agar tidak menyia-nyiakan mayat Wolf Type. Tepat saat itu juga, ketika Suho menyadari kalau serangan Beast Monarch berbentuk pedang menurun, ia pun langsung menanyakannya. Beast Monarch pun menjawab dengan memberitahukan bahwa dirinya sama sekali tak berniat bekerja sama dengan daging darah dari Shadow Monarch. Bertepatan dengan momen itu juga, datanglah Beru menghampiri Beast Monarch hingga langsung mengatakan ability yang digunakan kepada mereka yang lebih lemah sungguh memalukan. Hingga di saat Beast Monarch juga mengatakan, memalukan? Hunter mana di luar sana yang akan menyerang mangsa yang lebih dari mereka? Pada saat itulah Suho tampak dibuat begitu bingung hingga langsung berkata-kata, pertama serangga yang berbicara, sekarang pedang yang bisa bicara benar-benar kacau. Beberapa menit kemudian, ketika Suho sedang memasuki ruangan keberadaan Beast Monarch, terlihatlah dengan beberapa mayat-mayat para hunter yang membuat Suho begitu termenung dan baru tampak dikejutkan. Tepat ketika Beast Monarch memberitahukan bahwa dirinya hanya membunuh para hunter yang berani mengusik tempatnya dan misinya untuk melindungi Sanctuary. Bertepatan dengan momen itulah, Suho langsung memegang dirinya. Kemudian Suho tancapkan ke tanah, yang bahkan langsung menyuruh Beast Monarch untuk diam. Tak lama kemudian, muncullah notif sistem pemberitahuan bahwa Shadow Extraction mungkin bisa digunakan kepada mayat manusia. Bahkan Beru juga memberitahukan kalau mayat apapun, dan tak peduli apa jenisnya Suho, bisa menggunakan Shadow Extraction untuk menjadikannya prajurit. Akan tetapi siapa sangka ketika Suho menodongkan lengan tangannya ke depan, di saat itulah dirinya langsung membawa mayat kedua para hunter yang bahkan membuat Beru langsung bertanya, apakah dirinya tidak akan menggunakan Shadow Extraction. Ia pun menjawab tidak, memaksa mereka bertarung, bahkan setelah kematian hanyalah hukuman lainnya. Mendengar hal tersebut sontak membuat Beru langsung terdiam, hingga tak bisa berkata-kata lagi. Tepat saat itu juga Suho sempat menanyakan kepada Beru soal siapakah sebenarnya Monarch dan siapakah mereka. Lalu saat dirinya kembali menanyakan, apa ini juga hubungannya dengan Itarim? Beru pun langsung memberitahukan dengan menyuruh Suho untuk menganggap kalau Itarim adalah musuh Sung Jinwo saat ini dan para Monarch sebagai musuhnya yang sebelumnya. Hingga di saat itulah Beru menjelaskan secara detail kalau sosok Monarch berjumlah 9 termasuk Sung Jinwo. Maka dari itu Beru pun memulai menjelaskan, ayah Anda, Sung Jinwo yang agung, adalah King of the Dead, Shadow Monarch. Lalu juga ada King of Beast, Beast Monarch. Queen of Insect, Flake Monarch. King of Monstrous Humanoid, Monarch of Iron Body. King of Demon, White Flame Monarch. King of Giatin, Beginning Monarch. King of Snowfolk, Frost Monarch. King of Demonic Spectre, Transfiguration Monarch. Dan Taraker, King of Berserk Dragon, Description Monarch. Meskipun seluruh 9 monarch memiliki kekuatan di luar bayangan, saat ke-8 monarch lain menginvasi bumi, mereka semua mati di tangan yang mulia. Lalu saat Suho begitu kaget sambil berkata, ayahku melakukan itu. Bertepatan dengan momen itulah Beast Monarch berbentuk pedang membuka pembicaraan. Benar Shadow Monarch adalah musuh yang membunuh masterku. Jika saja kekuatanku tidak ternoda, aku pasti akan mencabik-cabikmu, darah dari Shadow Monarch, sampai berkeping-keping dan melemparkanmu kepada para serigala. Mendengar hal tersebut tentu membuat Suho berkata-kata, tapi dengan memberitahukan mengenai dirinya yang bukan berarti tidak mengerti perasaannya. Bahkan Suho juga sempat memberitahukan soal ayahnya yang melawan Monarch hanyalah untuk melindungi bumi. Dan kau hanya mau melindungi tempat ini dari tangan para penjajah.
Kedua pihak bertindak untuk melindungi hal yang penting bagi mereka. Tapi ada sesuatu yang menggangguku, dan itu pemikiranmu kalau kau harus melawanku hanya karena aku darah dari Shadow Monarch. Jika melindungi tempat ini adalah misimu, bukankah itu hal yang bodoh untuk bersikap bermusuhan kepada ayahku yang mengalahkan Beast Monarch? Lalu, saat Beast Monarch mengatakan, "Apa katamu?" Suho pun perlahan-lahan berjalan ke arahnya, yang bahkan langsung kembali memberitahukan mengenai dirinya yang mau melihat ayah dan ibunya, yang saat ini tidak bisa ia temui karena Invader Outer Space. Selama aku bisa meraih tujuan itu, aku berniat untuk mengambil kekuatan apapun. Tidak peduli milik siapa. Jika Itarim memulai invasi mereka, tempat ini juga tidak akan selamat dari kekacauannya, kan? Tepat pada saat momen itu juga, Suho mengajak Beast Monarch bergabung dengannya. Maka dari itu ia pun menjelaskan, jika Beast Monarch bersedia membantu dirinya, maka dirinya pun juga bersedia untuk membantu Beast Monarch untuk melindungi tempatnya. Beberapa detik kemudian, setelah Beast Monarch memikirkan hal tersebut, dan Suho langsung memegang dirinya dengan menanyakan, "Bagaimana?" Pada saat itulah Beast Monarch menyetujui ajakan Suho dengan mengatakan, "Shadow dan Beast bersatu." Keesokan harinya di tempat restoran kafe bernama Cafe Tobrut, terlihatlah dengan Talim bersama temannya yang menyuruh dirinya agar memberitahukan mereka tentang tim Squad Strike yang terjadi di dalam dungeon kemarin. Mendengar hal tersebut, tentu Talim langsung memberitahukan semuanya, karena baginya ini adalah kesempatan bagus untuk membayar hutangnya kepada Suho. Sore itu, muncul artikel di internet. Artikel itu menjabarkan insiden di mana Hunter Rank E menyelamatkan para hunter di dungeon sendirian. Artikel itu memasukkan wawancara dari orang-orang yang menyaksikan Hunter Rank E ini menyerang Magic Beast untuk menyelamatkan manusia, dan juga dari banyaknya orang yang dia selamatkan. Sedangkan di sisi lain lagi, terlihatlah dengan tim manajemen kedua dari Guild Black Tortoise yang sedang membicarakan tentang mereka yang harus merekrut beberapa Hunter Rank E lagi. Tepat pada saat salah satu tim manajemen bernama Lee Yang Ho mengirimkan rekannya sebuah dokumen kandidat mengenai seorang Hunter Rank E yang mengevakuasi tim penggali di dalam dungeon rank D dan membawa Hunter Strike Squad yang terluka. Di momen itulah rekannya langsung dikagetkan hingga membuat Lee Yang Ho menjelaskan jika guild besar seperti mereka mendapatkan Hunter tersebut, maka mereka berinisiatif akan menjadikannya judul berita yang mematikan. Dan ternyata Hunter Rank E yang mereka maksud adalah si Suho, seorang Hunter yang naik dari rank E. Maka dari itu mereka pun bersepakat untuk langsung menghubungi Suho. Namun, saat Lee Yung Ho menanyakan kepada rekannya, apakah ada jawaban dari Suho? Berubahlah ekspresi wajahnya menjadi terkejutan saat mendengar jawaban dari rekannya bahwa Suho menolak ajakan mereka. Menyadari hal tersebut, tentu Lee Yang Ho langsung bertanya, "Apa? Dia menolak Guild Black Tortoise? Apa masuk akal bagi seorang Hunter Rank E untuk menolak tawaran dari guild besar seperti kita?" Lalu saat rekannya memberitahukan kalau Suho yang berencana untuk tidak bergabung ke guild manapun, Lee Yang Ho pun kembali bertanya, "Hunter tanpa guild? Apa dia kira dia semacam Hunter Ranks?" Sedangkan di sisi Suho yang sedang melihat HP inbound-nya dengan adanya notif tawaran dari beberapa guild yang mengundang dirinya, pada saat itulah Beru memberitahukan kalau dirinya sedang diincar oleh banyaknya orang. Kemudian, saat Suho kembali memberitahukan Beru soal orang-orang yang berusaha mempekerjakan dirinya hanyalah sebagai kolektor atau pengangkat barang, hingga menyadari jika dirinya masuk ke guild, maka perkembangannya mungkin akan terhambat. Bertepatan dengan momen itulah, ia menolehkan pandangannya ke sosok Monarch Fangs, rakan berbentuk pedang, yang bahkan langsung bertanya kepadanya, "Haruskah kita melanjutkan percakapan kita, fans rakan?" Mengingat dengan persyaratannya bersama fans rakan yang meminta kepadanya agar dibawa ke Sanctuary, di momen itulah fans rakan memberitahukan kalau tempat Sanctuary adalah tempat yang dimana dirinya bisa menemukan lokasi keberadaan Beast Monarch. Yang bahkan ia juga tak peduli seberapa jauhnya tempat tersebut. "Aku bisa merasakan gate yang menuju Sanctuary itu sudah menghilang. Mungkin itu yang kalian para manusia sebut dungeon break." Tepat ketika Suho mengatakan, jadi Sanctuary itu pasti berubah menjadi dungeon field type, kita pun diberitahukan kalau dungeon field adalah dungeon yang dimana monster merujuk kepada tanah yang ditinggalkan, dikarenakan dungeon break yang terjadi di gate yang dihuni oleh monster. Hingga pada saat itulah Suho meminta izin kepada pamannya yang bernama Ahjusi untuk keluar pergi ke Sanctuary dan menyuruh pamannya untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Malam pun tiba sekitar jam 3, yang dimana Suho sudah berada di kawasan tempat terlarang yang bahkan menjadi tempat keberadaan Guild Hyena. Menyadari hal tersebut seketika membuat Suho begitu kengerian sampai langsung bertanya-tanya kepada fans Monarch, "Apakah kau yakin tempatnya di sini?" Lalu saat fans Monarch sudah menjawab pertanyaannya,
terlihatlah dengan sebuah pelang bertulisan Korea. Dan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, tempat tersebut dilarang untuk dimasuki tanpa adanya properti atau izin. Ketika Suho telah menyadari kalau Guild Hyena terdiri dari geng gangster berandalan, pada saat itulah Beru tampak terlihat begitu kesal hingga langsung berkata-kata. Alih-alih mendengarkan makhluk remeh itu, lebih baik naik level dan meningkatkan kekuatan Anda. Tapi siapa sangka bertepatan dengan momen itu juga, terlihatlah dengan Suho yang sudah memancarkan aura kekuatan sambil memberitahukan Beru mengenai dirinya yang sudah bersiap untuk memasuki tempat tersebut. Lalu saat Beru menanyakan, bagaimana dengan Guild Hyena? Suho pun langsung bertindak, menghancurkan sebuah kamera CCTV menggunakan skill Rules Authority, sambil kembali memberitahukan Beru kalau semua hal pasti ada jalan. Dan jika kita melakukan ini, tidak akan ada bukti. Apa aku benar? Setelah mengatakan itulah Suho langsung bergerak berjalan maju ke tempat tersebut. Akan tetapi ketika dirinya melihat dengan adanya sebuah kabut berwarna biru, ia pun menanyakannya kepada Fangs Monarch. Apa Dungeon Field Type biasanya memiliki kabut sebanyak ini? Fangs Monarch pun menjawab bahwa kabut tersebut berasal dari sihir outer space. Kabut ini memaksa dimensional barrier untuk hancur dan membuat celah di dunia ini. Karena kabut itu, sanktuari tempatku berada hanyut melalui celah itu dan berakhir terhubung dengan bumi. Makhluk dari outer space menggali lubang besar dimensi kami untuk mengirim pasukan mereka masuk. Itu karena semakin banyak magic power yang mereka miliki, mereka akan semakin terpengaruh oleh pergerakan antara dimensi. Mendengar hal tersebut, tentu membuat Suho kembali bertanya, jadi maksudmu itu akan membutuhkan waktu agar yang kuat tiba di sini? Tepat saat itu juga ketika Suho mengatakan, aku hanya perlu naik level, kan? Pada saat itulah munculnya beberapa jenis monster berbentuk monyet dengan adanya nama berwarna jingga. Akan tetapi saat Fangs Monarch mengeluarkan dirinya dari arah belakang Suho, sambil berkata akhirnya waktunya untuk menunjukkan kekuatanku. Entah kenapa Suho memberitahukan kalau dirinya takkan Suho gunakan sebagai senjata. Lalu saat dirinya kembali menanyakan, apa? Pada saat itulah Suho langsung bergerak melancarkan serangan yang berawal dari serangan pemukulan. Serangan penendangan sambil mengaktifkan skill Ruler's Authority yang membuat monster monyet tersebut tak berdaya sama sekali. Bahkan di momen itu juga ketika Suho sudah memegang Fangs Monarch, terjadilah serangan penebasan beruntun ke segala arah sambil mengaktifkan skill Storm Slash yang terlihat hanya dengan sebuah kilatan dan tekanan angin yang begitu kencang. Beberapa menit kemudian, setelah Suho berhasil mengalahkan semua monster monyet, pada saat itulah ia langsung bergaya sambil mengatakan, mendapatkan alat melalui Shadow Extraction adalah gaya bertarungku yang baru. Kemudian, saat Beru begitu terharu melihat kekuatan monark kecilnya, di momen itulah Fangs Monarch juga sempat berkata-kata tapi di dalam benaknya. Jadi ini adalah kekuatan dari keturunan Shadow Monarch. Semakin banyak musuh, pertarungannya menjadi semakin lama. Dia bertambah kuat menggunakan mereka yang dia bunuh. Jika begini terus, kami mungkin akan kalah di peperangannya. Bahkan bertepatan dengan momen itu juga, terlihatlah dengan beberapa pasukan Shadow Soldier-nya yang membuat dirinya menyadari jika stat intelligence meningkat, maka ia bisa mengatasi 5 Shadow Soldier. Namun ketika Beru mengatakan itu bukan apa dibandingkan jutaan prajurit monark yang agung, di momen itulah Suho langsung dibuat begitu kesal hingga langsung menyuruh Beru untuk diam. Setelah beberapa jam kemudian, yang dimana Suho bersama Beru dan Fangs Rakan sudah sampai di tempat sanctuary yang dianggap oleh Fangs Monarch sebagai tempat yang dimana menuju sebuah gate, terlihatlah dengan orang-orang berada di sana, yang membuat Suho tak percaya kalau ada orang yang masih bangun di jam tersebut. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil menuju mereka dengan adanya pria dan wanita, yang seakan-akan seperti kasus penculikan. Melihat momen tersebut, tentu membuat Suho begitu dikejutkan, hingga langsung bertanya-tanya kepada Beru. Beru, apa saat ini aku benar-benar sedang menyaksikan skenario penculikan manusia? Beru pun menjawab sepertinya begitu, monark muda. Saat ini kita masuk tanpa izin, jadi sebaiknya tidak mengambil tindakan. Akan tetapi ketika Beru mengeluarkan perkataan terakhirnya dengan menyuruh Suho agar tidak bertindak, pada saat itulah Suho tiba-tiba menghilang dari sampingnya, yang membuat Beru begitu kaget hingga kembali berkata-kata. Ayahnya, seorang detektif kejahatan kejam, kakeknya, pemadam kebakaran legendaris, dan Sung Suho umur 21 tahun yang tumbuh sembari melihai mereka. Alhasil, ketika pria tersebut merasakan dengan adanya hawa angin, hingga langsung menolehkan pandangannya ke belakang, terlihatlah dengan Suho yang sudah bersiap melancarkan serangan tendangan sambil berkata-kata. Mereka semua memiliki kebiasaan untuk bertindak begitu mereka melihat ketidakadilan.
Tepat saat itulah Suho berhasil melancarkan tendangan yang berada tepat di mukanya, yang bahkan langsung dibuat terhantam ke tanah sampai pingsan tak berdaya. Melihat momen itu tentu membuat pria yang berada di sana langsung dikejutkan. Tapi ketika pria botak tampak begitu kesal, sampai langsung menanyakan kepada Suho dengan mengatakan, "Siapa kau bajingan?" Pada momen itulah, Suho tiba-tiba menyadari kalau tubuhnya bergerak secara sendiri. Bahkan ia juga menyadari kalau menginvasi wilayah guild lain itu termasuk ilegal. Maka dari itu ia pun tampak begitu bingung karena tak tahu dengan apa yang ia akan lakukan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok Season 1 episode 6 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.